Apa itu manhaj? Dan nanti insya Allah kami akan bahas tentang dalil-dalilnya dan hal-hal yang berkenaan dengan apa sih keyakinan salaf itu sehingga harus diperebutkan. Buku yang kami pakai atau referensi yang kami ambil adalah bukunya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, yaitu Mulia dengan Manhaj Salaf. Kami ambil materi ini dari kebanyakannya dari buku yang kami pakai. Wallahu a'lam. Silakan. Kalau sudah waktunya ganti antum itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Al-Ustaz Muflih, tema kita di pagi hari ini adalah memperebutkan manhaj salaf. Dan beliau telah menguraikan secara singkat dan cukup padat. Yang disebut sebagai memperebutkan itu adalah memperebutkan suatu hal yang berharga. Maka tidak kita ragukan lagi, manhaj salaf adalah manhaj yang sangat berharga. Bagaimana tidak? Siapapun di antara kaum muslimin yang mengaku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, saat ini mereka berlomba-lomba untuk menisbatkan dirinya kepada salaf. Karena manhaj salaf begitu mulia. Dan dahulu kala mungkin kita tidak membutuhkan klasifikasi ataupun tanda tertentu manhaj salaf. Dahulu kita dijubkan dengan Islam, kaum muslimin. Namun zaman berganti. Zaman perlahan-lahan berada pada masa setelahnya, sehingga suatu ketika kaum muslimin mengenal manhaj salaf ataupun ahlus sunnah wal jamaah, perlu adanya klasifikasi. Ya, dahulu kaum muslimin sudah cukup Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Demikianlah dibawa oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Namun setelah itu ketika muncul bid'ah, maka menyebutkan Islam saja kurang cukup. Karena kelompok-kelompok yang ada di zaman dahulu kala, mereka juga menganggap diri mereka sebagai Islam, kaum muslimin. Tetapi mereka tidak berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Akhirnya mereka pun berlomba-lomba untuk menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang kata ahlus sunnah wal jamaah pun demikian. Sudah terlalu banyak orang-orang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Siapapun dia yang memiliki keinginan untuk kembali kepada Islam mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Berganti hari, ahlus sunnah wal jamaah sudah mulai terlalu, bahasa kita pasaran. Akhirnya apa? Dikenallah yang namanya manhaj salaf, kembali kepada salaf, salafi. Ini pun juga sama, akhirnya apa? Terjadi pergeseran. Semua orang yang ingin kembali kepada Islam yang benar mengaku sebagai manhaj salaf, ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi ternyata ada beberapa poin-poin yang mereka menyelisih manhaj salaf. Maka manhaj salaf menjadi manhaj yang diperebutkan oleh sebagian kalangan. Oleh karenanya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita untuk mengenal dengan baik manhaj salaf yang sesungguhnya. Ya, agar apa? Agar kita benar-benar
pengakuan kita sesuai dengan hakikatnya. Karena mengaku mengikuti sesuatu tetapi tidak sesuai dengan hakikatnya, ini percuma. Semua orang bisa mengaku ahlus sunnah, manhaj salaf, salafi, tapi ternyata prakteknya tidak sesuai. Maka disinilah pentingnya kita berilmu. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mulai dengan definisi manhaj salaf. Pertama, yang perlu kita perhatikan, manhaj salaf terdiri dari dua kata, manhaj dan salaf. Apa itu manhaj? Di sini dijelaskan, kita mengambil dari kitabnya Al-Ustadz Yazid Hafidhahullah Ta'ala, definisi manhaj. Manhaj menurut bahasa artinya jalan yang jelas dan terang. Ya, dalam hal ini perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat ke-48. Surat Al-Maidah ayat ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Yang artinya, untuk setiap umat di antara kalian kami berikan aturan dan jalan yang terang. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jalan yang terang. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan wa minhaja. Minhaj. Sama ya antara manhaj dan minhaj. Berasal dari kata nahaja. Adapun kenapa kok minhaj, kenapa kok manhaj, ini kembali kepada bahasa Arab. Yang intinya sama maknanya. Yaitu apa? Jalan yang terang. Yang bisa kita simpulkan, manhaj itu adalah suatu metode yang jelas. Suatu metode yang jelas. Dan tentu saja kalau kita membahas masalah manhaj di dalam Al-Quran, kembalinya kepada masalah agama. Jadi metode yang jelas di dalam beragama. Ya, jadi manhaj artinya adalah jalan atau metode. Kemudian disebutkan di sini pula, dan manhaj yang benar adalah jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama menurut pemahaman para sahabat. Kemudian ma'asyar muslimin, setelah kita mengetahui makna manhaj, selanjutnya kita beralih kepada makna apa? Salaf. Definisi salaf menurut bahasa. Salaf berasal dari kata salafa yaslufu salafan, yang artinya adalah telah berlalu. Secara bahasa salaf adalah telah berlalu, yang terdahulu. Panjang kalau kita bahas masalah bahasa, tapi intinya salaf adalah yang telah berlalu, yang terdahulu. Ini secara bahasa. Nah, adapun secara istilah, maka salaf adalah sifat yang khusus dimutlakkan kepada para sahabat. Ketika disebutkan salaf, maka yang dimaksud pertama kali adalah para sahabat. Istilah menurut syar'i salaf ini terkait dengan istilah dengan bahasa pula. Kalau secara bahasa salaf artinya yang terdahulu, maka secara syar'i mereka adalah orang-orang yang terdahulu. Tentu orang-orang yang terdahulu dalam urusan agama dan yang terbaik dalam masalah agama. Dan tidak lain mereka siapa? Para sahabat. Ya, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Yang artinya orang-orang yang terdahulu, was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum.
dan mereka inilah salaf kita. Sehingga Allah pun ridha kepada mereka, dan mereka yang mengikuti dengan baik, ya, mengikuti para sahabat dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah pun ridha kepada mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah. Lalu Allah janjikan kepada mereka surga yang di bawahnya terdapat sungai yang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah hakikat dari salaf, generasi terbaik umat ini. Mereka adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sehingga singkatnya, manhaj salaf adalah metode dalam beragama yang mengikuti generasi terbaik di dalam umat ini, dan tidak lain mereka adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan tentu saja kita kalau kembali kepada ayat walladzina taba'uhum biihsan, dan mereka yang mengikuti generasi sahabat tersebut dengan baik, maka mereka inilah yang disebut sebagai manhaj as-salaf. Untuk selanjutnya kita serahkan kepada Ustaz Muflih hafizahullah taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa waktu yang lalu kita dengar ada orang ngebom di Surabaya. Sekitar 16 tahun yang lalu ada pengeboman besar di Bali. Sekitar 12 tahun lalu ada pengeboman di Jakarta. Beberapa tahun yang lalu juga di Jakarta. Bahkan di pos polisi ada orang lempar bom dalam pos polisi. Kita kalau bertanya kepada mereka, kalau kita melihat siapa yang memperbuat, yang melakukan hal itu, rupanya pakai peci juga. Betul. Setelah tampil di TV, rupanya yang melakukan orangnya jenggotan juga. Lebih jauh dari itu, ketika kamera agak menjauh, rupanya pakai gamis juga. Ketika nanti kamera melihat dia satu tubuh, kita dapati celananya cingkrang juga. Kalau ditanya kenapa kalian melakukan itu, maka akan mereka bawakan dalil-dalil yang sangat banyak. Bahkan dahulu kita mengenal ada Imam Samudra yang melakukan hal ini, yang melakukan pengumuman. Dia menulis buku judulnya Aku Melawan Teroris. Di dalam buku tersebut dia paparkan berbagai ayat Al-Quran dan hadis untuk melegakan apa yang dia perbuat. Pertanyaannya, saya bertanya, kita tadi sepakat ya, kalau saya bertanya antum jawab. Saya bertanya, apakah Al-Quran itu salah? Jawab. Tidak. Kalau hadisnya adalah sahih, apakah hadis itu isinya salah? Tidak. Tapi kok kenapa ada orang ngebom dengan tampilan peci, jenggot, gamis dan celana cingkrang, rupanya dibantah oleh orang lain yang tampilannya sama persis, pakai peci, jenggot, gamis, celana cingkrang. Yang satu mengatakan ini perbuatan jihad, yang satu mengatakan perbuatan Anda perbuatan terorisme. Perbuatan Anda bukan diganjar surga, tetapi diganjar dengan neraka. Lalu kemudian masing-masing dari kedua yang tampilannya sama ini mengatakan mereka bermanhaj salaf. Ini sebagai bentuk contoh adanya perebutan yang kata Ustaz Fahri tadi, merasa bahwa diri ini mengikuti Al-Quran, Sunnah dengan pemahamannya para sahabat Nabi, pemahaman orang-orang yang terbaik di dalam Islam, tetapi dalam prakteknya mereka enggak sama. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, saya bahas dulu satu saja contoh sebagai untuk mentuntaskan contoh pengeboman tadi. Jangan berpikir bahwa yang ngebom itu nggak punya ayat.
Jangan berpikir bahwa yang ngebom itu tak punya hadis. Mereka semua punya dalil, tetapi dalil salah kaprah. Semua merasa punya ayat, tetapi ada di antara mereka yang salah kaprah. Misal, ayat yang dibawakan oleh para pengebom adalah ayat tentang bunuh diri di surat Al-Baqarah ayat 54 bila saya tidak salah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqatulu anfusakum, bunuhlah diri kalian, dzalikum khairul lakum 'inda bariikum fataba 'alaikum, itu lebih baik di sisi Tuhan kalian bagi kalian, dan nanti Tuhan kalian akan menerima taubat kalian. Ayat ini yang dipakai oleh sebagian orang, termasuk yang saya sebutkan namanya tadi dengan dalam bukunya. Dia katakan saya ngebom ini menggunakan ayat yang tadi. Kita sudah sepakat ayat itu nggak salah. Ini ayat Al-Quran, kita sepakat bahwa kita beriman tentang ayat tersebut. Dia mengatakan Allah bilang siapa yang mau taubat maka bunuh diri. Ya atau tidak? Kata Allah, bunuh diri kalian, nanti Allah terima taubat kalian. Kalau dibalik, kalau mau taubat bisa dengan cara bunuh diri. Maka para pengebom ini mencari anak-anak muda yang begajulan, yang mereka ini tidak memiliki ilmu pengetahuan agama. Dicari anak-anak muda yang punya semangat tinggi, lalu dicekokin dengan kalian mau masuk surga? Kalau kalian masuk surga ada 70 ribu bidadari buat kalian. Kalian akan bisa menjimak mereka 500 kali. Kalian diberikan 500 kekuatan manusia biasa untuk menyetubuhi semuanya. Diberikan semangat-semangat demikian, diberikan pemandangan-pemandangan tentang surga, lalu kemudian dikatakan kalau kalian mau ikut kami. Di Jakarta ada hotel JW Marriott. Itu punya Amerika, punya orang kafir. Kita bom. Nanti bom kita pasang di badanmu, kalau kau mati jangan khawatir. Mati langsung masuk surga, dapat berapa bidadari? 70 bidadari. Kita jawab, ayatnya nggak salah Om, Mas. Masalahnya adalah yang salah adalah kamu dalam memahami ayat tersebut. Pertanyaannya, adakah di antara para sahabat yang kata di Ustaz Fahri bilang kita merujuk kepada Al-Quran, Sunnah yang pemahamannya menurut siapa? Sahabat Nabi. Pertanyaannya, adakah di antara para sahabat yang memahami bahwa ayat itu bercerita tentang bunuh diri dan itu merupakan sunnah bunuh diri bagi yang mau tobat? Jawabannya tidak ada. Bahkan para sahabat memahami langsung dari kata-kata Nabi bahwa orang yang mati bunuh diri justru di hari kiamat akan diancam neraka dengan siksa yang siksanya sama dengan cara dia bunuh diri. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi biyaumil qiyamah. 'Udziba bihi yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, siapa yang membunuh dirinya, maka di hari kiamat dia akan disiksa dengan cara yang sama sebagaimana dia bunuh dirinya. Nabi SAW menyebutkan, siapa yang bunuh diri dengan menegak racun, maka diazab di hari kiamat dengan racun. Siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka di hari kiamat dia akan diazab dengan besi. Siapa yang melemparkan dirinya dari tempat yang tinggi untuk membunuh dirinya, maka Allah lemparkan di hari kiamat ke dalam neraka jahanam. Ada seorang sahabat yang berkata di dalam peperangan, ya Rasulullah, itu hebat itu. Itu orang hebat. Ya Rasulullah, itu kalau berperang paling depan. Banyak orang kafir mati di tangannya. Pokoknya paling berani dah di antara kita. Mantep. Kata Rasulullah SAW, tempatnya di neraka. Aneh toh? Jihad paling depan, paling berani, paling banyak bunuh orang kafir, justru masuk neraka. Sahabat yang lapor, maka dia penasaran, ini yang paling hebat kok malah masuk neraka. Maka sahabat yang melapor ini menguntit yang dia sebutkan. Dalam sesi peperangan berikutnya, laki-laki yang dia sebutkan rupanya tertusuk panah. Ada yang menyebutkan tersabet pedang. Apapun lah, mau panah mau pedang gak masalah.
Yang penting terkena senjata lawan, tertusuk panah misalnya di bagian dadanya. Karena dia nggak tahan dengan sakitnya, dia lari bersembunyi ke tempat yang sepi. Lalu panah ini dia rebahkan tubuhnya ke atas tanah sehingga panah yang tertancap ke dada tembus ke belakang. Lalu dia mati dengannya. Sahabat yang nguntit melihat kejadian ini pulang dan melaporkan kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku lihat badannya tertusuk panah, dia rebahkan dirinya di tanah, lalu dia meninggal karena itu. Maka Nabi SAW mengatakan, itulah kenapa saya sebutkan bahwa tempatnya di mana? Di neraka. Jamaah yang dirahmati Allah, ayatnya tadi nggak salah. Tetapi para sahabat tidak ada yang pernah memahami bahwa ayat itu adalah tentang sunnah bunuh diri bagi yang mau tobat. Yang ada adalah para sahabat mendengar dengan dari Nabi SAW dengan telinga-telinga mereka bahwa orang yang mati bunuh diri tempatnya di neraka. Dan para ulama kita menjelaskan bahwa ayat itu sebenarnya bercerita tentang di zaman Nabi Musa, bukan zaman Nabi Muhammad. Itu tentang kisah Bani Israel. Kalau di zaman dahulu, di zamannya Nabi Musa, orang kalau bajunya kena air seni ketika buang air kecil, maka tidak bisa dicuci, tapi langsung dirobek, dibuang, dipotong, dibuang, meskipun bolong. Yang penting hilang najisnya. Kalau di zaman kita, kalau antum pipis kemudian air seni antum terpercik ke celana, apa dibuang juga? Digunting gitu, bolong depannya dong. Hah? Kan tidak. Cukup dicuci dengan air mengalir, ya kan? Maka ada perubahan syariat. Sebagaimana di zaman Nabi Musa, kalau ada orang mau taubat, maka disunnahkan untuk bunuh diri. Setelah datang Nabi SAW, maka disempurnakan syariat dari Allah. Diganti syariat bunuh diri ini menjadi sekedar bertaubat, meminta ampun kepada Allah, berjanji tak mengulangi. Kalau ada haknya orang, dikembalikan haknya. Sekedar itu saja. Sehingga kita katakan, Anda yang melakukan bom-bom di Surabaya, ya, di gereja sekalipun, Anda telah melakukan dosa. Anda bukan diganjar surga, bukan. Anda diancam dengan neraka karena perbuatan Anda tersebut. Ya. Oh, tapi kan yang kita bunuh kan orang-orangnya orang pendeta, kafir. Kita katakan Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan. Siapa yang membunuh orang-orang mu'ahad, ya, atau kafir dhimmi. Ini pembahasannya panjang, apa itu mu'ahad, apa dhimmi, lepas dulu. Yang penting, ada orang di Indonesia agamanya Nasrani kah, agama Buddha kah, Yahudi kah, orangnya orang kafir, tapi di tempat kita mereka tinggal, kita bertetangga dengannya, berjanji untuk tidak saling menyerang. Kata Nabi SAW, siapa membunuh mereka maka tidak akan mencium baunya surga, meskipun baunya surga itu tercium sejauh 40 tahun perjalanan. Kita balik, itu yang namanya mana salaf. Anda pakai ayat, alhamdulillah. Anda pakai hadis, bagus. Tapi pemahamannya jangan model Anda sendiri. Model siapa? Para sahabat. Itu yang dimaksud dengan mana salaf. Ya. Nah, sekarang permasalahannya, sebagian orang mengaku dirinya mana salaf. Cuma kok katanya mana salaf, tapi kalau ngetik di Facebook dan di Instagram kok isinya semuanya caci maki terhadap Jokowi. Katanya Anda mana salaf. Ya. Katanya Anda mana salaf, tapi kalau lisan Anda kotor terhadap pemerintah. Katanya Anda mana salaf, tapi kok perbuatan-perbuatan Anda tidak sama seperti yang diklaim, seperti yang apa yang tertulis dalam kitab-kitab tentang bagaimana akidah salaf. Nanti insya Allah kita akan bahas. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, tadi berapa ya? Lupa. 6 menit lagi. Saya bawakan secara ringkas saja 3 buah ayat kenapa harus bermana salaf. Ada orang bilang begini, kenapa sih enggak Al-Quran sunnah tok dah? Jawabannya, Al-Qurannya enggak salah, hadisnya enggak salah. Permasalahannya adalah ketika sebagian orang menggunakan ayat dan hadis dengan pemahaman ala diri sendiri, yang membuat kita jadi banyak berbeda pendapat.
Ayat yang pertama adalah surat Al-Fatihah ayat 6 sampai 7. Saya nggak mau panjang-panjang karena saya tadi berikan contoh sudah cukup panjang. Coba Al-Fatihah ayat 6 bunyinya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Setelah itu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Lihat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Maka para ulama kita menjelaskan, jalan yang lurus di sini adalah diantaranya Al-Quran dan Sunnah. Orang yang engkau beri nikmat kepada mereka adalah para sahabat. Nikmat belajar langsung menjadi murid langsungnya Nabi. Sehingga maksudnya ayat ini adalah, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu Al-Quran Sunnah, yang cara memahaminya adalah sebagaimana orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu para sahabat. Ayat yang kedua di surat, sebenarnya ayatnya banyak ya, di surat Al-Baqarah ayat 137. Al-Baqarah 137, Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Maka jika mereka tidak beriman sebagaimana yang kami imani, sebagaimana yang kalian imani, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Allah berfirman kepada sekelompok orang yang disebut dengan kalian. Allah bilang, jika orang-orang itu beriman seperti kalian. Ketika turun ayat ini ada sekelompok orang yang Allah bilang kalian, maka niscaya mereka telah mendapatkan petunjuk. Para ulama kita mengatakan waktu ayat turun gak ada orang jumlahnya banyak kecuali dia adalah Nabi dan para sahabatnya. Kalau hanya kepada engkau, kalian berarti kan satu, berarti cuma seperti Nabi. Tapi Allah mengatakan amantum, pakai kata ganti dari antum, dan antum jumlahnya banyak. Dan ketika ayat Al-Quran turun di zamannya Nabi siapa? Jamaah saya bertanya, antum menjawab. Waktu ayat Al-Quran turun di zaman Nabi siapa? Nabi siapa sih? Nabi Muhammad. Tapi kata gantinya bukan cuma satu, tapi banyak. Berarti yang dimaksud di situ adalah Nabi dan siapa? Para sahabatnya. Lalu Allah berarti kita simpulkan, siapa yang beriman, beragama dengan caranya Nabi dan para sahabat, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Siapa yang beramal, beragama tidak dengan metodenya para sahabat, maka mereka tersesat. Karena lawan dari petunjuk apa? Sesat. Ayat yang ketiga yang terakhir, surat At-Taubah ayat 100. Kayaknya Ustaz Fahri sudah tadi bilangnya. Sedikit. Iya. At-Taubah ayat 100. Di buku Ustaz Yazid ada 60 sekian dalil. Tapi saya cuma sebutkan 3, Ustaz Fahri 3. Terus tambah 2 tambah 2. Jadi cuma 10. Coba lihat. Di surat At-Taubah ayat 100 Allah mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Perhatikan, kalau antum tidak baca ayatnya, lebih mending lihat ke saya. Allah mengatakan orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Coba lihat, kita kan dulu sering belajar sejarah kan, waktu di sekolah dulu diajarin bahwa para sahabat itu dibagi dua, ada yang muhajirin dan ada yang ansar. Muhajirin itu yang dari Mekah ke Madinah atau yang Madinah ke Mekah? Mekah ke Madinah. Yang ansar itu yang memang tinggal di Madinah. Dan dikenal di dalam agama kita ini namanya muhajir dan ansar kecuali siapa? Para sahabat. Ya atau tidak? Assalamualaikum. Iya atau tidak?
Nggak ada label muhajirin sama ansor dibagi dua kecuali siapa? Para sahabat. Apa kata Allah? Allah ridho sama mereka, mereka ridho kepada Allah. Coba bayangkan jamaah, ini yang ngomong Allah langsung di dalam ayatnya. Allah bilang Allah ridho sama mereka. Sebagaimana kayak apa ya? Di sini apa? Bupati. Oh, wali kota. Wali kota ngomong di hadapan masyarakat. Lurah yang paling saya sukai ini. Lurah yang lain cemburu. Ya tanda. Lurah yang ini besar kepalanya. Kalau ada sayapnya terbang langsung dia. Ya atau tidak? Karena dipuji langsung oleh yang di kota ini yang paling tinggi, orang nomor satunya di kota Probolinggo, yaitu wali kotanya, muji Pak Lurahnya. Seluruh lurah di Probolinggo yang paling bagus ini. Kira-kira apa kata dia? Oh, alhamdulillah gitu kan? Apa masyarakat bilang? Oh, berarti yang paling hebat yang ini. Ya atau tidak? Bagaimana lagi kalau yang ngomong Allah? Allah, kata Allah, saya ridho sama mereka. Yang baca ini jutaan umat mulai dari turunnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Bukan jutaan, sudah nggak terhitung dari hidup sampai yang mati. Banyak yang baca, lalu Allah memberikan kata-kata saya ridhonya sama mereka. Siapa itu? Muhajirin dan Ansor. Siapa mereka? Para sahabat. Maka pertanyaannya, kita dengan para sahabat kalau begitu hebatan mana? Para sahabat. Kalau begitu mereka ikutin kita atau kita ikut mereka? Kita ikut mereka. Maka kayaknya sinting. Gila kalau seandainya kita bilang saya ini lebih pintar dari sahabat. Hadisnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sudah sangat jelas dari Al-Qur'anul Karim yang dibacakan oleh Al-Ustaz Muflih tentang keutamaan manhajnya para sahabat. Sangat jelas. Dan Al-Quran tadi sudah kita sampaikan tidak salah. Al-Quran benar. Maka Al-Quran pun didukung oleh Al-Hadis. Karena wahyu diturunkan Allah Subhanahu wa taala, ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Maka untuk melengkapi dalil pentingnya kita atau wajibnya kita, harusnya kita mengikuti manhaj salaf, manhaj sahabat, kita akan bacakan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Ustaz Muflim membawakan 3 ayat Al-Qur'an, di sini saya pun akan membawakan 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Irbad Ibn Sariyah, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan hadisnya sahih. Ya, hadis yang cukup panjang. Kita bacakan secara lengkap, lalu akan kita sedikit menitik beratkan pembahasan kita pada lafaz yang mana. Dari Irbad Ibn Sariyah. Irbad Ibn Sariyah itu nama sahabat. Ingat ya, Al-Irbad Ibn Sariyah. Ia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin." Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami kita. Tsumma aqbala alaina. Setelah salat beliau menghadap kepada kita. Fa wa'adhana mau'izatan balighatan zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Lalu beliau memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat mendalam, yang membuat mata air ini mengalir, yang membuat hati ini bergetar. Ya, faqala qailun, maka ada orang yang berbicara, nyeletuk gitu ya. Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in. Seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Famadza ta'hadu ilaina, maka apa yang engkau nasihatkan kepada kami? Faqal, maka Rasulullah pun bersabda, usikum bitaqwallah. Saya berwasiat kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ati wa in abadan habasyian. Dan saya berwasiat kepada kalian untuk tetap mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Pemimpin kaum muslimin meskipun dia adalah seorang budak.
Habasyian dari Habasyah, dari Afrika, Ethiopia. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di, karena sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsira, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wal khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan berpegang teguh dengan khulafa'ur rasyidin, para khulafa sepeninggalkan yang mendapatkan petunjuk, yang ar-rasyid, berada di atas jalan yang lurus. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut. Wa'adzu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi keraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan waspada, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru, tentu dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu di antara wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan, nasihat ini disebutkan oleh Irbad ibn Sariyah sampai menjadikan para sahabat menangis dan hatinya bergetar. Karena ini ibarat nasihat perpisahan. Kalau kita berpisah, akan berpisah dengan orang yang paling kita cintai, apa yang terjadi pada diri kita? Nangis. Dan kita akan sedih. Demikian pula para sahabat akan berpisah dengan orang yang paling dicintainya, dan itu pun meninggalkan suatu wasiat. Ayah kita misalnya kalau memberikan wasiat yang akan menghantarkan beliau kepada kematian, apa kira-kira yang akan kita rasakan? Kita akan sedih, mungkin menangis, dan kita akan berusaha untuk berpegang teguh dengan wasiat tersebut. Baru kita dikatakan sebagai anak yang saleh. Maka demikian pula para sahabat. Sehingga ada yang mengatakan, apa yang kau nasihatkan kepada kami wahai Rasulullah? Lalu beliau pun memberikan nasihat yang sangat berharga. Ya, di antaranya takwa kepada Allah. Nasihat takwa ini nasihat yang tidak ada duanya. Al-Quranul Karim ketika memberikan wasiat takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Demikianlah hadis ini, ittaqullah, bertakwa kalian kepada Allah. Kemudian was-sam'a wa ta'ah. Setelah itu apa? Nabi berwasiat untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dia adalah seorang budak. Apa yang bisa kita ambil pelajaran ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah? Budak itu pantas enggak jadi pemimpin? Coba. Budak pantas enggak jadi pemimpin? Tidak. Budak itu bisa diperjualbelikan. Dirinya dan hartanya milik tuannya. Jadi pemimpin nggak pantas. Tapi seandainya ada seorang budak yang punya kekuasaan dan kekuatan, bisa menjadi seorang pemimpin di suatu daerah, maka wajib bagi kalian untuk taat kepadanya. Dan ini adalah termasuk di antara manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang jelas dan tegas. Dan kemungkinan ini adalah salah satu poin yang mungkin akan kita sebutkan nanti, ataupun kalau nggak sempat disebutkan, perhatikan di antara karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengaku Ahlus Sunnah, mengaku manhaj salaf, dilihat apakah dia taat dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin. Jangan sampai kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan manhaj salaf, tapi mencela pemimpinnya. Ya, nggak cocok antara lisan dan prakteknya. Ini hadis Nabi SAW, dan ini wasiat menjelang perpisahan beliau. Ini bukan wasiat yang hanya sekedar ya sehari-hari ketemu,
Ini wasiat perpisahan. Dan sejauh mana kita mengimani hadis ini, sejauh itu pula lah kita sesuai dengan apa yang kita yakini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian pula Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak. Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita berselisih. Kita ini umat Islam yang terbaik. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian enggak cinta Rasulullah. Kalian enggak mau ngamalkan ini, ngamalkan itu, kalian bukan pengikut Rasulullah. Kita yang ikut Rasulullah. Artinya apa? Banyak perselisihan, banyak yang mengaku-ngaku sebagai umat Rasulullah. Tapi justru apa kata Nabi SAW? Fa'alaikum bisunnati. Untuk memutus perselisihan tersebut, pertama kali yang harus kalian lakukan, berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnah Nabi SAW, ajarannya Rasulullah, Al-Quran dan hadis. Apa yang Nabi perintahkan, itu sunnah beliau. Apa yang Nabi amalkan, itu sunnah beliau. Apa yang beliau tinggalkan, tidak amalkan, itulah sunnah beliau. Artinya sunnah untuk ditinggalkan. Ya, sunnahnya amalan itu tidak dilakukan. Yang dikenal dengan sunnah tarkiyah. Lalu Nabi tidak hanya berhenti di situ. Ya, wal khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan berpegang teguhlah dengan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Siapa mereka? Para sahabat Rasulullah yang diwakili oleh empat khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perumpamaan yang sangat mendalam. Menggigit sunnah. Sunnah itu bisa digigit enggak? Ya, kalau makanan bisa digigit, benda bisa digigit, tapi sunnah ini merupakan suatu kiasan yang intinya menunjukkan berpegang teguh yang sangat-sangat kuat. Sampai pun kalau kalian terpaksa harus menggigit, gigitlah itu, jangan dilepas. Mengapa? Karena di zaman fitnah, di zaman perpecahan, orang mudah untuk ikut arus. Kalau kita nggak berpegangan dengan sesuatu yang sangat kuat, kita akan lepas. Kalau kita tidak mempertahankan dengan gigi kita, gigi geraham itu gigi yang paling kuat, jamaah. Kalau gigi depan, ya kita gigit, kita tarik mungkin copot, tapi gigi geraham paling kuat. Jadi ini perumpamaan yang sangat mendalam. Harus kuat. Dan Nabi mengatakan, hati-hati dari perkara yang diadakan dalam urusan agama. Tentu yang dimaksud adalah amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Intinya, di sini Nabi SAW merekomendasikan para sahabat berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang berada pada masaku. Siapakah manusia yang berada di masa Rasulullah SAW? Siapa jamaah? Para sahabat. Itu kan Nabi katakan khairun nas, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Pertanyaan, mereka dikatakan sebaik-baik manusia itu dalam urusan apa? Dunia? Dunia. Mereka para sahabat orang yang sangat-sangat sederhana. Mereka dahulu orang yang sangat-sangat tawadhu. Hidup mereka bukan hidup yang bergelimang harta, bukan hidup yang mewah. Masalah dunia mungkin
sebagian kaum muslimin melebihi kekayaan para sahabat. Jadi mereka dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, bukan ukurannya dunia. Karena dunia itu sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan termasuk hikmah ketika Allah memuji suatu kelompok dari urusan dunianya. Banyak di dalam Al-Quran dan hadis, justru dunia itu adalah yang rendah. Jadi khairun nas, sebaik-baik manusia, jangan dilihat dari urusan dunianya. Bukan dari urusan dunia, tapi dalam urusan agamanya. Siapakah mereka? Qarni, orang-orang yang berada di zamanku, di masaku, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau menjadi pengikut khairun nas, maka tentu kita harus mengikuti mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala. Sepintar apapun kita, tidak akan mungkin bisa menandingi keutamaan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Ini hadis yang kedua. Sedangkan hadis yang ketiga, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya, hadis yang sahih. Dan di sini sering kita bacakan dan kita bawakan di kajian rutin kita membahas kitab Al-Firqatun Najiyah. Ya, yaitu hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat. Nabi SAW bersabda, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah. Ketahuilah sesungguhnya sebelum kalian dari kalangan ahli kitab, mereka berpecah belah menjadi 72 golongan, 72 aliran. Wa inna hadhil millati sataftariqu ala 73, dan sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah. 72 terancam neraka dan 1 golonganlah yang masuk surga. Wahiyal jamaah, dan mereka itulah al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Mereka yang masuk surga, 1 kelompok itu adalah mereka yang berada di atas agamaku dan para sahabatku, berpegang teguh dengan cara beragamaku dan cara beragamanya sahabatku. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang cerdas pasti akan memikirkan siapa yang satu itu, bagaimana untuk menjadi pengikut orang yang satu itu, daripada sibuk memikirkan 72 golongan yang ada. Intinya sudah merupakan sunnatullah, ketetapan Allah, kaum muslimin berpecah belah. Maka mari kita fokus pada 1 kelompok yang selamat. Dan sangat jelas, tadi kita sudah sampaikan, minhajan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Syir'atan wa minhajan. Ya, pada setiap umat kami jadikan pada mereka syir'ah, syariat, wa minhajan, dan jalan yang jelas. Maka jalan para sahabat radhiyallahu jelas. Tinggal kita benar-benar konsisten sepenuh hati untuk mengikutinya atau tidak. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tidak ada keraguan sedikit pun juga, cara beragama yang wajib untuk kita ikuti adalah cara beragamanya para salaf, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, dan dipahami dengan pemahaman para salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sebagai pelengkap dari 3 ayat dan 3 hadis tadi, kita sebutkan tambahan yang lain. Berarti ini poin ke-7. Dalil kenapa kita harus ikut agamanya para sahabat. Tadi kan yang pertama berapa ayat? 3 ayat. Setelah itu Ustaz Fahri sebutkan 3 hadis. Sekarang tambahkan berarti yang ke-7. Lihat jamaah yang dirahmati Allah. Suatu hari Rasulullah SAW sedang kumpul bersama orang-orang kafir Quraisy yang pemuka-pemukanya. Ya, sedang kumpul-kumpul lagi bicara. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang buta, namanya Abdullah bin Umi Maktum.
Abdullah bin Maktum tidak melihat kondisi dikarenakan dia buta. Dia datang lalu berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya anu dan anu?" Nabi SAW karena diinterupsi oleh Abdullah bin Maktum, padahal beliau ini lagi mendakwahi orang-orang kafir Quraisy, bahkan pemuka-pemukanya, yang kalau nanti mereka masuk Islam akan ada banyak orang kafir Quraisy yang juga ikut masuk Islam. Ya, ikut kafir Quraisy, orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir intinya. Ya. Karena diinterupsi dengan pertanyaan, maka Rasulullah SAW mukanya masam. Tidak suka untuk menjawab Abdullah bin Maktum karena maksud beliau gini, kamu kan udah Islam, entar kamu ntar aja lah, lagi udah sahabat gitu kan, ya, ntar kamu ntar aja, ini saya lagi dakwah nih. Mukanya Nabi masam, maka Allah turunkan ayat surat apa? Abasa wa tawalla. Ada orang berpaling dan mukanya masam. Yang negur siapa? Allah. Siapa yang ditegur? Nabi. Sebabnya karena siapa? Sahabat. Ini menunjukkan jamaah, kenapa kita harus ikut sahabat? Karena sebagian dari ayat-ayat itu turun gara-gara sebagian sahabat. Ya. Saya sama Ustaz Fahri kayaknya nggak ada, bukan kayaknya, memang nggak ada ayat yang turun gara-gara kamu. Ya. Tapi ini sahabat. Di antara ayat-ayat Al-Quran ada yang turun gara-gara mereka. Ada seorang wanita namanya Khawlah binti Tha'labah. Dia mengadu kepada Nabi SAW bahwa suaminya mengatakan kepada dirinya, engkau seperti ibuku. Maksudnya kau statusnya seperti ibu, saya nggak akan gauli kamu. Jadi dia digantung, kata istri. Digantung ini maksudnya disetubuhi tidak, diberi nafkah batin tidak, diceraikan juga tidak. Tapi Nabi SAW karena tidak mengetahui tentang masalah ini, maka beliau pun diam, tidak memberikan penjelasan. Nabi bilang ya, kalau sudah digituin suami ya udahlah, terima aja. Maka Khawlah ya menggugat, bukan langsung kepada Nabi lagi, langsung kepada Allah. Karena kebatas utusannya tidak ada keputusan, maka dia gugat langsung kepada Allah. Maka turun surat Al-Mujadilah. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah mendengar ada seorang wanita yang mengadukan tentang suaminya. Dia ngadu langsung kepada Allah karena pengaduannya kepada Nabi. Nabi tawakuf, diam dikarenakan belum ada ayat atau penjelasan dari Allah tentang hal itu. Turun sebagian ayat gara-gara para sahabat. Ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah bahwa kita kalau beragama harus seperti para sahabat. Ya, dikarenakan agama ini saja turunnya dikarenakan sebab sebagian mereka. Yang kedelapan, bahwa sahabat-sahabat Nabi itu murid langsung Nabi. Sahabat-sahabat Nabi adalah murid langsung, mendengar dengan telinganya langsung. Coba lihat, nggak usah mencatat, perhatikan saya. Masih ingat gak? Pernah tahu nggak permainan begini, bisik-bisik, bisikin ke sini, nanti yang ini bisikin ke situ, ini bisikin ke sini, bisikin ke sini, bisikin ke sini. Pernah lihat? Kalau disebutkan dua kata mungkin bisa semua sampai di ujung sampai. Betul, sama persis. Tapi kalau sudah ribuan kata, dari sini sampai ke sononya pasti ada bias, ada kata-kata yang sama, ada yang tidak. Betul itu tidak? Ya. Tapi orang yang kata-katanya sama persis atau yang mendengar langsung pasti tahu apa perkataan yang asli. Ini ibaratnya Nabi SAW, ini ibaratnya para sahabat kemudian berantai sampai kepada kita. Pertanyaan, orang yang dengar langsung secara benar pasti yang mana? Rantai pertama. Siapa mereka? Para sahabat. Maka kalau kita ingin beragama, tidak ada jalan kecuali dengan beragamanya model para sahabat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah berapa tadi? 8.
Ustaz Yazid menyebutkan 60-an. Jadi nggak ada apa-apanya kita ya. Tapi kita tambahkan 2 poin lagi, paling tidak, yang menjadi dalil, tambahan dalil logika bahwasanya para sahabat adalah generasi terbaik umat ini yang wajib bagi kita untuk mengikutinya. Mengapa wajib mengikuti pemahaman dan cara beragamanya para sahabat? Karena kalau kita melihat sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat adalah orang-orang yang paling taslim, berserah diri, patuh, tunduk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang paling penurut atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sampai-sampai dikenal di antara sifat mereka itu apabila ada perintah dari Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bandingkan dengan kita, bandingkan dengan keadaan kaum muslimin di zaman ini. Sampai pun mereka yang mengaku-ngaku manhaj salaf, ini ada hadis, ada dalil dari Al-Quran, dan ada keterangan dari sahabat, mereka masih mencari-cari pembenaran. Kira-kira pantas enggak mereka ini menjadi golongannya Rasulullah SAW, mengaku-ngaku sebagai orang yang cinta Rasulullah? Enggak pantas. Kalau mau menjadi orang yang benar-benar mengikuti Rasulullah, tirulah para sahabat. Rasulullah mengatakan A, mereka mengatakan A. B, mereka mengatakan B. Sampai pun mereka pada kondisi yang begitu dahsyatnya. Dalam kisah Sulhul Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, singkatnya Rasulullah SAW dan para sahabat pergi dari Madinah menuju Mekah. Itu pertama kalinya mereka akan mengunjungi kembali kota Mekah, tanah kelahiran mereka. Selama 6 tahun mereka terusir untuk mengerjakan umrah. Hampir memasuki kota Mekah, di daerah yang namanya Hudaybiyah, mereka dicegat oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya terjadilah perjanjian. Di antara poin-poin yang ada adalah kaum muslimin dan Rasulullah Muhammad tidak boleh masuk ke kota Mekah tahun ini. Mereka harus kembali ke Madinah dan tahun depan baru boleh kemari. Kampung halaman sudah nggak ditengok selama 6 tahun. Di situ ada Ka'bah, Masjidil Haram. Lalu sudah hampir masuk, nggak boleh masuk. Kira-kira kalau kita digitukan, marah, jengkel. Padahal secara kekuatan, kalau dipaksakan mungkin kaum muslimin akan menang. Tapi Rasulullah memutuskan menerima perjanjian tersebut, kembali. Namun sebelum kembali, ada syariat. Kalau orang sudah mau berangkat umrah ataupun haji lalu nggak jadi, maka mereka bertahalul di tempat mereka tertahan. Maka Nabi merintahkan para sahabat untuk mencukur rambut mereka dan menyembelih hewan kurban mereka. Tidak ada yang melakukannya karena kondisi yang sangat dahsyat. Kangen sama kampung halaman, tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, gara-gara mengalah atas perjanjian yang ada. Maka Nabi SAW pun ketika melihat sahabatnya tidak ada yang mengerjakan perintahnya, beliau pun apa? Masuk ke tendanya, bertemu dengan salah seorang istri beliau, Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah memberikan masukan. Lihat nih pentingnya istri salihah, memberikan masukan kepada suami. Suami yang baik mendengar apa? Nasihat, masukan dari istrinya. Wahai Rasulullah,
Anda tidak usah berbicara dengan seorang pun di antara sahabat. Cukup keluar, panggil tukang cukur, cukur rambut Anda, sembelih hewan kurban Anda. Selesai. Maka nasihat dan masukan dari istrinya dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Nabi keluar, panggil tukang cukur, cukur rambut beliau, sembelih hewan kurban beliau. Dengan perbuatan beliau. Ternyata dampaknya sungguh luar biasa. Para sahabat pun mereka langsung mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Enggak pakai banyak bicara, mereka langsung mengamalkan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini para sahabat. Apa yang dikerjakan Nabi, apa yang dilakukan Nabi SAW, mereka ikuti tanpa bertanya. Padahal hati mereka, saya yakin mereka apa? Gusar. Ini kita sebenarnya kalau terus menang kita, tapi kenapa kok kita menahan diri dan kita mengalah? Bentar lagi kita sudah bisa masuk ke Masjidil Haram. Tapi karena beliau taat kepada Rasulullah, mereka taat kepada Rasulullah, dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri Rasulullah memerintahkan demikian, melakukan demikian, maka mereka pun melakukannya. Nah, kita nggak bisa bayangkan kalau seandainya kita berada di zaman mereka, wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu mereka lah yang pantas untuk kita ikuti. Karena mereka orang yang taslim, berserah diri dan tunduk kepada Rasulullah SAW. Kita nggak ada apa-apanya. Kita terkadang kalau mendengarkan ayat hadis masih cari pembenaran ke sana kemari. Sehingga kita tidak pantas untuk menjadi generasi terbaik. Kalau mau, maka kita ikuti generasi terbaik. Dan yang terakhir, yang ke-10, di antara dalil, kalau bisa kita katakan secara logika, ya, mengapa kita harus mengikuti manhaj salaf, manhajnya para sahabat? Karena merekalah yang langsung menyaksikan sendiri Rasulullah SAW, apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau perbuat, apa yang beliau larang. Karena merekalah yang menyaksikan keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ada suatu istilah, laisal khabaru kal muayanah. Tidak sama kita mendapatkan sesuatu itu dengan berita. Dengan apa? Dengan kita melihat langsung. Kita dapat berita misalnya, beda nggak antara kita mendengarkan dari orang dengan kita melihat langsung? Ada kecelakaan misalnya. Kira-kira yang lebih otentik itu yang melihat langsung atau yang mendengarkan berita yang sampai kepadanya? Yang langsung. Nah, sekarang siapakah yang melihat secara langsung pengamalan agama Islam? Siapa? Para sahabat. Dan mereka sudah mendokumentasikan apa yang mereka lihat langsung dari Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sudah terpaparkan di kita. Jadi buat apa kita nyari pelajaran agama dari orang yang tidak melihat langsung bagaimana Nabi SAW mempraktekkan agama? Sederhana. Dari sini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau ada pentafsiran ayat, kalau ada penjelasan tentang agama terkait dengan Allah, sifat-sifat Allah, terkait dengan ayat Al-Quran, kalau tidak dikembalikan kepada pemahaman para sahabat, maka bisa kita pastikan bukan jalan yang benar. Meskipun hafal hadis, hafal ayat, mentafsirkan ayat dan hadis dengan sangat-sangat gamblang, sangat-sangat jelas, sangat-sangat fasih, tapi ternyata ini rujukannya siapa? Apakah para sahabat ada yang mentafsirkan ayat seperti ini? Kalau ada, kita ikuti, kita ambil. Tapi kalau nggak ada, jangan coba-coba. Jangan kita mengambil penjelasan ayat dari orang yang tidak langsung melihat ayat itu turun. Demikian dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, keterangan para sahabat sudah terdokumentasikan. Tinggal kita mau mempelajari atau tidak. Istirahat dulu. Saya beri waktu 2 menit istirahat. 2 menit. Kita zuhur jam berapa ya? 11 berapa? Setengah 12 ya. 11.30. Iya.
jawabnya? 45 menit. Mana? Langsung saya jawab? Ini paling penting. Nah iya. Ini berarti nggak usah terlalu banyak. Bisa. Udah selesaikan aja. Bisa. Hah? Anda bisa. Jadi Anda paling ngomong aja tapi nggak sebut nama, sedikit aja. Terus ini ngomong ngasih contoh. Coba setelah ketiga tuh. Sudah. Ini. Untuk menangkap pun enggak akan selesaikan. Setelah itu insyaallah. Oh gitu. Enggak apa. Maksimal setengah jam lah tanya jawab. Minimal ya. Ini aja dipastikan dulu pertanyaannya. Jamaah yang mau bertanya silakan menulis di kertas pertanyaannya. Jadi kita mau setengah jam ternyata pertanyaan cuma 2 lembar. Ini anak seleksi pertanyaan yang sesuai dengan tema ya. Oh, pertanyaannya keris kan? Di sini bisa di Surabaya. Nah, Bisa sembah. bisa dianggap. Kalau di sini bisa dianggap. Hah? Itu juga dua. Nah itu juga. Iya. Diliput semuanya juga harga sendiri. Kalau seputar Kordoba anak nggak lihat ya. Tapi ada Kordoba. Cuman beliau jujur sama orang nggak ada. Ada. Anda sendiri ya. Ya sendiri. Iya. Di sini upload. Di Anda sendiri. Di sini. Toko-toko yang kita kenal tidak bermasalah di upload. Di sana. Ceramahnya sebulan. Kalau saya. Nggak tahu tuh. Silakan Anda nggak? Berarti nggak usah. Berarti nggak usah dijawab. Kalau mereka kenapa sudah ini? Mereka tahu yang sudah sebelumnya. Mereka sudah tahu salah tahu kan bisa. Siapa ini? Nggak tahu bisa. Mana ngasih nggak makan? Enggak gitu. Kayaknya tulisannya sama. Ya. Iya sama ya. Sama kan? Dari kertas yang sama. Cek. Mari kita lanjutkan. Silakan kembali ke tempatnya. Boleh sambil makan nggak Bapak? Nggak bayar nggak? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari fokus. Dalam perebutan sesuatu, yang berhak memenangkannya adalah yang paling pas
dengan yang diperebutkannya. Ibaratnya kalau dalam pemilihan gubernur, di luar dari konteks-konteks syar'i seperti kewajiban untuk memimpin itu ada seorang laki-laki atau apapun yang semacamnya, tetapi secara umum yang berhak untuk menjadi seorang pemimpin adalah yang paling punya kompetensi, yang paling pas untuk menyandang jabatan tersebut. Saya tidak sedang bicara politik, tapi itu hanya sekedar perbandingan, bahwa di dalam memperebutkan gelar seseorang itu bermakna salaf atau tidak, yang paling berhak untuk menyandangnya adalah yang paling pas dengan keyakinan salaf itu sendiri. Saya tadi mengatakan di pengantar saya, mau memperebutkan silakan, mau mengaku silakan, tetapi pengakuan hanya sekedar pengakuan, dan Anda tidak akan bisa menyandang apa yang Anda perebutkan kecuali dengan cara Anda memiliki keyakinan yang sama dengan keyakinan yang ada dari yang Anda perebutkan, yaitu mana salaf. Maka pada kesempatan ini saya akan lanjutkan tambahan, karena melihat waktu dan mempertimbangkan jumlah pertanyaan serta urgensi pertanyaan, yang kita 11:30 nanti ke depan kita akan sholat zuhur. Berarti contoh yang akan, masalah yang akan saya bawakan mungkin tidak akan bisa panjang lebar, tapi yang penting antum tahu. Satu, berikut ini adalah masalah apa sih keyakinan salaf, yang kita hanya sekedar pengakuan saja kalau kita tidak sama dengan apa yang diyakini oleh manhaj salaf itu sendiri. Pertama, menurut salaf, beragama itu harus dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau ada orang mengatakan saya mau beragama tapi dia tidak menggunakan Al-Quran maupun Sunnah, atau ada ayat Al-Quran maupun Sunnah tetapi dia tidak mau mengimaninya, maka dia tidaklah bermanhaj salaf. Misal ada seorang tokoh nasional di Indonesia ini mengatakan agama itu bukan Al-Quran, agama itu bukan dari hadis, bukan dari kitab, bukan dari fikih, bukan dari guru-guru, bukan dari syekh, tetapi dari akalmu. Maka kita katakan berarti Anda tidak bermanhaj salaf. Dan saya alhamdulillah sih saya tidak tahu, saya meyakini dia bukanlah orang yang memperebutkan manhaj salaf. Dia lagi gak ikut di atas ring. Ya. Tapi ini adalah pemahaman yang sesat lagi menyesatkan. Sekarang kita bertanya, lah Anda kalau tidak mau pakai Al-Quran maupun hadis terus mau pakai apa? Kalau katanya mau pakai akal, kita bertanya lagi, pakai akal, akalnya siapa? Karena kita semasjidan ini saja akalnya beda-beda, ya atau tidak? Assalamualaikum, ya atau tidak? Ya. Kalau nggak ada petunjuk gimana dong? Antum pergi ke tempat pembuatan SIM, Pak mau bikin SIM, iya silakan bikin. Pasti antum akan tanya bagaimana caranya, ya atau tidak? Dikasih dulu kertas, ini mas lengkapi foto, KTP, surat keterangan dokter, ini. Ada petunjuk. Karena kalau disuruh ngarang sendiri cara pembuatan SIM nggak akan jadi. Itu tidak. Ini masalah SIM. Bagaimana kalau masalah agama yang ujungnya adalah surga atau neraka? Kalau kita nggak mau pakai Al-Quran atau Sunnah, terus kita mau pakai apa? Allah bilang silakan sholat. Gimana caranya? Terserah, pakai akalmu. Gunakan saja akalmu bagaimana cara sholat, maka setiap dari kita akan berbeda-beda tata cara sholatnya. Ya atau tidak? Ada yang takbir duluan, ada yang salam duluan, ada yang takbir begini, hadap Allah mana? Allah, hadap Allah. Sholatnya begini, ada yang begitu nanti. Kalau seandainya setiap orang harus menggunakan akal masing-masing. Dua. Tadi nomor satu apa? Menggunakan Al-Quran Sunnah. Nomor duanya, tafsir yang nomor satu harus berdasarkan sahabat. Tafsir yang nomor satu, yaitu Al-Quran Sunnah, harus dengan para sahabat. Contoh, tapi contohnya nggak usah ditulis, dengerin aja. Ada orang mengatakan begini, ihdinas siratal mustaqim. Maaf. Para ulama itu
menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, mereka berbeda pendapat dan menjadi 4 tafsir, tapi semua tafsir ini benar. Ya Allah tunjukilah kami jalannya lurus, yaitu Islam. Ada yang mengatakan Al-Quran dan Sunnah. Ada yang mengatakan lurus itu maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar. Ya, dan ada yang mengatakan lurus itu adalah kebenaran, dan 4-4 ini benar. Lalu ada orang di zaman sekarang tiba-tiba terkenal dan mengatakan, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu ya Allah tunjukilah kami solusi masalah hidup kami. Sebuah tafsir yang tidak pernah datang dari para sahabat, meskipun kalau dilogikakan iya oke benar. Kita memang kalau menghadapi masalah hidup memang mintanya kepada Allah solusi. Tetapi kalau kemudian mengatakan tunjukilah kami jalan yang lurus, lalu tafsirnya bawa sendiri. Bahkan sampai-sampai mengatakan ada pun tafsir yang mengatakan Al-Quran dan Sunnah itu semua salah, lalu yang benar ada dirinya. Maka ini orang aneh. Kalau kemudian mengatakan saya juga bermakna salaf, maka aneh. Karena mendatangkan tafsir yang tidak pernah datang dari para sahabat. Tafsir yang tadi, ayat tentang bunuh diri. Para sahabat tidak pernah memahami ayat itu menunjukkan sunnahnya bunuh diri, ya. Kalau ada orang mengatakan kami bermakna salaf atau tampilannya seperti orang yang bermakna salaf, lalu dia melakukan bom bunuh diri, maka dia bukanlah orang yang bermakna salaf. Karena tafsirnya nggak sama dengan para sahabat. Ya. Ada juga hadis Nabi SAW tentang kisah Ashabul Ukhdud. Ada seorang laki-laki di zaman dahulu, ini jadi agak panjang nih terus. Panjang ya, nggak usah deh, yang ringkas saja deh. Nabi SAW di zaman dulu nggak punya mic, nggak punya toa, betul? Sementara orang kalau sholat Idul Fitri jumlahnya banyak, bener? Maka Nabi kalaupun teriak-teriak, paling yang dengar adalah laki-laki, perempuan enggak, ya kan? Maka diriwayatkan bahwa Nabi SAW dalam sebagian khutbah idnya beliau menceramahi laki-laki, setelah itu beliau ke belakang menceramahi perempuan. Yang meriwayatkan hadis ini, yang mendampingi Nabi mengatakan terlintas ketika Nabi SAW pernah mengatakan begini di dalam khutbahnya, wahai wanita bersedekahlah, wahai wanita beribadahlah, karena sesungguhnya penghuni neraka paling banyak adalah wanita. Ada seorang perempuan berdiri, ya Rasulullah, dia tanya, dan terlihat pipinya yang merah atau kehitam-hitaman. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kok kami yang paling banyak masuk neraka? Nabi mengatakan, iya, wanita yang paling banyak masuk neraka karena wanita yang suka mengkufuri pemberian suaminya. Kalau laki-laki kan enggak. Itu enggak. Kalau laki-laki kan enggak ada pemberian istri dikufuri kan enggak. Kecuali paling makanan, itu pun yang beli kan siapa? Ya, suaminya juga. Balik. Nabi SAW mengatakan demikian. Ada seorang perempuan yang berdiri dan pipinya apa? Kehitam-hitaman. Ada dai sebagian di zaman ini mengatakan itu menunjukkan cadar itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena di zaman Nabi ada orang nggak pakai cadar, makanya kelihatan pipinya kehitam-hitaman. Maka kita jawab, ya akhi, justru itu menunjukkan cadar sunnah dan bukan wajib. Karena ada sebagian dalil-dalil yang menunjukkan seolah-olah cadar itu wajib. Dan keberadaan hadis Nabi SAW yang perempuan pipinya kelihatan kehitam-hitaman, dan itu menunjukkan bahwa di zaman Nabi ada yang nggak pakai cadar. Itu menunjukkan bahwa cadar hukumnya bukan wajib tetapi turun melainkan apa? Sunnah. Tapi nggak ada kemudian hadis ini menunjukkan cadar itu makruh. Jadi kalau bisa dibuka aja. Bisa dipahami nggak ya? Ya. Yang ketiga, salaf itu prinsip mereka bukan yang penting kumpul, tetapi yang penting benar. Kita dapati di zaman ini ada sebagian orang kumpul, yang penting kumpul, mau sesat kumpul, berkumpul. Bukan yang penting kumpul, tapi yang penting benar dan kita berkumpul di atas kebenaran.
Adapun kalau seandainya di antara kita ada yang menyimpang, maka dinasehati. Bila tidak mau dengar, maka dinasehati dengan lebih daripada yang cara yang pertama. Sebagian orang ada yang mengatakan, sudahlah, yang penting ngumpul, yang penting bersatu. Di dalam Islam tidak demikian, di dalam manhaj salaf tidak demikian. Di dalam manhaj salaf itu bukan begini. Pinjam tangannya Ustaz. Assalamualaikum jamaah, kami ini memang banyak beda-beda ya, yang penting kami bersatu. Bukan begitu. Di dalam Islam itu antum di atas kebenaran, saya di atas kebenaran. Bila di antara kita ada yang menyimpang, mari kita saling memberitahu. Baik dengan cara yang baik maupun dengan cara yang sudah sampai harus pada taraf antum harus dijauhkan dari umat. Yang penting bersatu di atas kebenaran, bukan semata-mata nyumpul. Ya. Coba Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an, terus apa? Wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, dan jangan berpecah belah. Allah dahulukan apa? Bersatu dengan Al-Quran dan Sunnah didahulukan daripada jangan berpecah belah. Ini juga menunjukkan bahwa kalau kita ingin tidak berpecah belah, maka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kita kalau tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, membuat kita jadi berpecah. Bukan juga semata-mata yuk kumpul jadi kita nggak usah berpecah. Tadi Ustaz Fahri menyebutkan bahwa kita fokus kepada yang satu, lepaskan yang 72. Saya beri ibarat yang lain, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau ada kapal pecah, ini pecah, betul-betul pecah, bukan bocor, pecah. Apakah orang bisa bilang gini, jangan pecah, ayo tutup kembali, begitu? Tidak. Tetapi ayo lompat. Ini sekoci, selamatkan diri kalian. Yang bisa berenang, tolong selamatkan yang lain. Yang gak bisa berenang, cukup pakai pelampung. Jangan coba-coba untuk menyelamatkan orang lain, karena kalau kau coba-coba untuk menyelamatkan orang lain, bisa jadi kau tenggelam bersamanya. Bukan dengan bersatu semata-mata, ayo bersatu, gak usah dipecahin. Ini sudah pecah. Ya. Supaya kalau ingin bersatu, maka bersatu di atas kebenaran. Aduh, kita terburu-buru dengan waktu. Ya. Saya juga jadi buru-buru nih ngomongnya. Keyakinan salaf yang keempat, Allah di atas langit bersemayam di atas arsy. Siapa yang menjawab bukan dengan itu, maka dia sesat. Siapa yang menjawab bukan dengan itu, maka dia bukan bermanhaj salaf. Kalau ada yang ditanya, kalau yang bertanya Allah di mana, maka jawabannya apa? Jemaah, saya ajarkan kepada antum. Bila anak antum bertanya, ayah, Allah itu di mana sih? Maka jawablah, Allah di langit, dia bersemayam di atas arsy. Gak ada jawaban yang kedua. Bila punya jawaban yang lain dari itu, maka ini adalah tanda-tanda penyimpangan. Misalnya mengatakan Allah itu di mana-mana. Ini tanda-tanda tidak bermanhaj salaf. Ya. Kalau ditanyai letak Allah tak tahu, maka tak ada manfaatnya menghafalkan letak ayat. Paham maksud saya? Ada sebagian dai yang tahu tentang letak-letak ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada letaknya adalah di kanan pojok atas, kiri pojok bawah. Tapi ketika ditanya Allah di mana, jawabannya tak sama dengan manhaj salaf. Maka saya katakan tak ada manfaatnya Anda hafalkan letak ayat ketika Anda ditanya tentang letak Allah, jawaban Anda jawaban yang salah. Karena permasalahan letak Allah itu lebih penting ketimbang letak ayat. Buktinya di mana? Lihat jamaah. Ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Muawiyah menampar budaknya karena budaknya disuruh jaga kambingnya, enggak dijaganya, sehingga datang serigala dimakan satu. Ditamparnya budak ini. Lalu dia ngadu kepada Rasulullah. Rasulullah SAW bilang, coba bawa budakmu sini, saya mau tahu yang mana orangnya. Didatangkan budaknya, rupanya seorang wanita. Setelah datang budaknya ini, Nabi bertanya kepada wanita itu, si budak itu, dengan pertanyaan pertama, Ainallah, di mana Allah? Dia tanya, Allah. Wanita itu menjawab, Allahu fis sama. Allah di langit.
Lalu Nabi bertanya lagi, "Waman ana?" Kalau saya siapa? Budak itu mengatakan, "Anta Rasulullah." Engkau adalah hambanya Allah, utusannya Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Muawiyah, itikha fa innaha mu'minah." Wahai Muawiyah, bebaskan dia ini. Ini bukan wanita budak sembarangan, ini wanita mukminah. Bebaskan dia. Maka Muawiyah yang tadinya habis nampar terus dia apa kan? Dibebaskan jadi budak. Dijadikan wanita merdeka. Sebab apa? Pertanyaan pertamanya dia apa? Di mana Allah? Apa jawaban wanita itu? Allah di langit. Ini menunjukkan kepada kita kalau kita ditanya di mana Allah, maka jawabannya apa? Allah di langit. Dan kalau menjawab jangan yang bukan itu, maka itu tanda-tanda penyimpangan. Dan kalau ada yang mengatakan begini kepada antum, atau antum mendengar di YouTube, mendengar di Instagram, ada dai, banyak pengikutnya, jutaan followernya, lalu mengatakan, "Alah, cuman masalah Allah di mana aja aku ribut." Maka kita jawab, Nabi SAW mengatakan dia mukminah, bebaskan dia mukminah, karena lantaran dia bisa menjawab di mana Allah. Ini menunjukkan bahwa permasalahan Allah di mana itu bukan permasalahan sembarangan, itu bukan permasalahan biasa. Kalau antum buka kitab-kitab akidah para ulama terdahulu, antum akan senantiasa mendapati permasalahan Allah ada di mana sebagai salah satu babnya. Ini menunjukkan bukan masalah biasa. Saya tanya, antum kalau berdoa ke arah mana? Tangannya ke atas. Kalau meminta itu pakai telapak putih atau punggung hitam? Telapak putih atau meminta. Datang dari mana pintaan itu? Lihat pengemis, kalau dia duduk di jalanan, dia pakai begini kan atau begini? Telapak putihnya atau ke hitamnya? Telapak putihnya, karena dia tahu itu koin datangnya dari mana? Dari atas telapaknya. Kalau antum meminta, antum kemana tangannya? Ke atas. Bahkan sebagian dai yang mengatakan Allah di mana-mana, suatu hari ketika berceramah dia mengatakan kita senantiasa meminta kepada Allah, nunjuk juga tangannya ke atas. Maka keyakinan salaf adalah Allah bersama di atas arsy. Ya. Di langit di atas bersama di atas arsy. Keyakinan salaf, keyakinan salaf ada banyak banget ya. Keyakinan salaf, mereka menjaga lisan mereka dari pemerintahnya, menjaga lisannya dari pemerintahnya. Kemarin alhamdulillah saya daurah di Batu bersama Ustaz Fahri. Saya duduk bersama Ustaz Abdullah Taslim. Kami selesaikan sebuah kitab, terjemahnya sudah selesai. Judulnya Tindak Tanduk Penguasa. Bagaimana kalau anda disuruh mengerjakan sholat? Bagaimana kalau anda disuruh untuk mengerjakan sholat sunnah? Bagaimana kalau anda disuruh mengerjakan yang mubah? Bagaimana kalau anda disuruh mengerjakannya makruh, seperti meninggalkan sholat sunnah? Bagaimana kalau anda disuruh untuk meninggalkan yang haram, mengerjakan yang haram? Bagaimana kalau seandainya, itu ada bukunya. Dan di dalam situ kita dapati banyak hadits Nabi SAW yang memerintahkan agar umat Islam menjaga lisan mereka dari pemerintah mereka. Dan kalau mendapati pemerintahnya melakukan kesalahan, maka dinasehati dengan cara yang baik. Bukan berdemonstrasi di luar, di jalanan, yang perempuan ikut juga, ini jilbab, kemudian jilbabnya diikat dengan la ilaha illallah, sambil bakar ban, bawa spanduk teriak, turunkan Jokowi, turunkan Jokowi, turunkan Jokowi. Bukan. Coba tanya sama perempuan-perempuan, di rumahnya suaminya sering melakukan kesalahan? Iya Ustaz, suami itu menyebalkan. Oke, apakah anda keluar dari rumah terus bikin spanduk di luar rumah, terus turunkan suami, turunkan suami? Ya. Itu permasalahan yang kecil. Ya. Maka kalau antum dapati katanya, kok katanya bermakna salaf, dengar-dengar dakwanya juga bermakna salaf, tapi kok lisannya suka mencela pemerintah, maka ketahuilah dia tidak berada di atas manhaj salaf. Tambah lisan. Cukup. Karena waktu yang tinggal 20 menit lagi dan Ustaz Fahri juga saya suruh teruskan, waktunya juga nggak mungkin. Maka mungkin itu saja di antara materi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya adalah tanya jawab yang insya Allah semua pertanyaannya dijawab Ustaz Fahri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya rasa saya sudah sering jawab pertanyaan ya. Ada Ustaz Mufli kok nggak diminta jawabannya, kok ya eman-eman. Bahasa Jawanya eman-eman.
Ya kalau mau bertanya sama saya insya Allah nanti di pertemuan berikutnya insya Allah masih bisa. Adapun sekarang mumpung ada Ustadz Muflih, maka mari kita manfaatkan keberadaan beliau untuk menjawab pertanyaan yang ada. Cuma 20 menit Ustaz. Ya, lanjutkan dulu. Haus. Berarti saya yang jawab ini. Iya. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ada kaitannya dengan masalah kajian kita di pagi hari ini, dan ada pula yang tidak ada kaitannya, ada pula yang menyebut nama dan lain sebagainya. Maka di sini ma'asyar muslimin kami ingatkan bahwasanya kajian kita fokus pada inti pembahasan. Fokus pada usul, prinsip. Karena kalau kita bahas masalah person, bahas masalah ini, masalah itu, nggak akan ada habisnya. Kenali dulu kebenaran melalui pondasi dasarnya, insya Allah Anda akan tahu mana yang seharusnya kita ikuti. Ya, apalagi ini kajian umum, majelis umum. Sekarang ada undang-undang apa? Undang-undang apa? UU ITE gitu ya. Salah nyebut nama diproses hukum nanti kita. Bukan kita takut untuk menyuarakan kebenaran dan hakikat, tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita perlu untuk menahan pembicaraan dan perlu untuk kita menyampaikan pembicaraan. Jadi di sini wallahu a'lam bishawab, kalau pertanyaan itu terkait dengan masalah person, masalah-masalah yang terkait dengan pribadi, alangkah baiknya kita hindari. Dan ini juga metode para ulama kita, para masyayikh kita yang terkenal, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Mereka sedikit sekali menyebutkan fulan menyimpang, sesat dan lain sebagainya. Yang mereka fokuskan adalah ini loh rambu-rambunya. Kalau Anda mengikuti poin-poin ini sesuai dengan manhaj salaf, Anda berada di atas kebenaran. Tapi kalau Anda menyimpang darinya, siapapun dia, apapun kelompoknya, maka ia menyimpang. Jadi sekali lagi fokus pada inti pembahasan kita. Kenali kebenaran, kenali usul dan prinsip manhaj salaf. Ya, jangan sampai kita sibuk dengan individu-individu tapi globalnya kita belum dapat. Nah, di sini ada pertanyaan, bolehkah bermanhaj salaf berorganisasi? Terus ada tambahan di pemerintahan. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada pula pertanyaan, apakah dengan mengikuti organisasi dakwah semacam titik menyelisih manhaj salaf? Organisasi. Apa organisasi itu? Kumpulan orang-orang yang mungkin punya tujuan yang sama, kemudian ada semacam poin-poin yang menyatukan tujuan mereka tersebut, ada ketua dan lain sebagainya. Maka wallahu a'lam bishawab, nanti mungkin Ustaz Muflih bisa melengkapi jawabannya. Yang saya pahami, yang namanya organisasi ini adalah wasilah secara asal. Ya, adalah suatu perkumpulan untuk mencapai suatu tujuan. Yang mana kalau tidak dengan berorganisasi, mungkin kita akan mengalami kewalahan dalam mengurusi suatu masalah. Contoh yang paling sederhana, masjid itu ada apa? Takmir, DKM. Ada yang ngatur masalah konsumsi, ada yang ngatur masalah jadwal ustadz, ada yang mengatur masalah bangunan, terkumpul dalam satu wadah yang namanya takmir, DKM. Meskipun tidak tertulis di dalam akta notaris ini organisasi A, B, dan C. Maka bagaimana hukumnya? Allahu a'lam bishawab. Maka kita lihat apa yang dijadikan pedoman di dalam organisasi tersebut. Kalau mereka semuanya berkumpul dalam suatu tujuan yang hak,
Sekali lagi, mereka bersepakat di atas Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan manhaj salaf, sesuai dengan mohon para sahabat, dan mereka tidak keluar sedikit pun dari prinsip dakwah salaf. Dalam hal ini maka tidak ada masalah. Organisasi apapun itu, perkumpulan apapun itu, mulai yang tingkat kecil sampai tingkat yang skala besar. Tetapi kalau sudah menyelisih satu prinsip dari manhaj salaf, meskipun nggak punya organisasi, hanya sekedar apa, kalau sekarang itu musimnya komunitas, ya enggak, ada komunitas A, komunitas B, komunitas C. Ini bukan organisasi, ini hanya kumpulan, sama saja. Meskipun Anda tidak terdaftar di Kemenkumham dan lain sebagainya, tapi kalau Anda bersatu dalam suatu perkara yang menyelisih prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah, tetap saja Anda berada di atas kesesatan. Jadi tentu tidak bijak kita ketika kita menghukumi organisasi A sesat, B sesat, OC tidak sesat, D sesat. Habis energi kita untuk meriksa satu persatu organisasi. Tinggal kita apakah organisasi tersebut mengikuti manhaj salaf, dan perlu pembuktian. Tapi kalau ternyata organisasi tersebut menyimpang dari manhaj salaf, selesai sudah perkara. Maka dengan inilah kita bisa mengenal. Jadi sekali lagi jangan kita menilai per organisasinya, kita nilai secara umum apa yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Kalau sesuai dengan manhaj salaf, maka insya Allah di atas kebenaran. Dan sekali lagi saya ingatkan, kalaupun terpaksa membentuk suatu perkumpulan komunitas, sifatnya ini hanya sebagai sarana, wasilah. Kalau sudah menjadi ajang berpecah belah, kamu nggak ikut komunitas saya, nah berarti kamu dipertanyakan ke manhaj salafannya. Ini berarti sudah menyimpang dari manhaj salaf. Karena di antara prinsip manhaj salaf yaitu al-wala wal bara di atas Al-Quran dan Sunnah dengan manhaj para sahabat. Kita bersatu dan berlepas diri harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kamu nggak ikut ustadzku berarti kamu bukan manhaj salaf. Ini sudah menyimpang dari manhaj salaf. Dengan catatan, menimbang seseorang ikut manhaj salaf atau tidak dengan person, dengan golongan, dengan kelompok. Maka setiap ustadz yang secara praktek sesuai dengan manhaj salaf, maka itu ustadz kita. Dengan lisannya, dengan tindakannya, dan dengan teman pergaulannya. Dia ustadz mengajarkan manhaj salaf. Ucapannya mengajak kepada manhaj salaf, perbuatannya mengajak dan mengamalkan amalan salaf. Teman-temannya sama-sama mengajak manhaj salaf. Insya Allah dia ustadz kita, meskipun kita nggak pernah bermajelis dengan dia. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi masalah organisasi, perkumpulan komunitas kita lihat secara umum, apakah dia mengajak kepada manhaj salaf atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ini banyak kan nggak ada kaitannya secara langsung. Bagaimana meluruskan kesalahan persepsi teroris mengenai Al-Baqarah 54? Sudah saya jelaskan tadi bahwa ini adalah ayat yang berkenaan dengan kisah di zaman Nabi Musa. Dan para sahabat memahami bahwa ayat itu bukanlah untuk sunnah bunuh diri, tetapi mereka meyakini haramnya bunuh diri. Saya tertarik dengan ini. Bagaimana cara mengajak orang tua mengikuti manhaj salaf? Jamaah yang dirahmati Allah, bapak saya dan beliau hadir di sini. Beliau adalah petinggi salah satu ormas dulu. Ketika saya pulang kembali ke rumah setelah lulus kuliah, saya dengan bapak serta ibu di setahun pertama sering berdebat. Tetapi saya katakan bapak dan ibu saya selalu kalah. Tanya aja bapak saya, selalu kalah. Kenapa? Saya membawakan ayat Al-Quran, membawakan hadis dengan tafsirnya para ulama. Beliau kadang membawakan ayat, kadang membawakan hadis, tetapi dengan tafsir pribadi. Dan saya cuma mengatakan mana lebih pintar para ulama terdahulu atau kita. Ketika jawabannya saya lebih pintar, aneh kan? Tapi ketika jawabannya lebih pintar para ulama terdahulu, selesai masalah. Dan bapak saya sekarang dengan ibu saya kemana saya pergi mengisi pengajian, beliau ikut tanpa banyak berdebat, dikarenakan saya menggunakan dalil-dalil yang kuat. Nah,
Permasalahannya adalah sebagian orang baru belajar tapi tidak tahu dan belum mampu untuk mengeluarkan ayat, belum banyak hadis yang dia hafal, sehingga untuk mendakwahi orang tuanya nggak mesti langsung terima. Maka jawaban saya, satu, kalau antum memang belum punya kemampuan untuk menyampaikan dalil, berarti harus belajar. Yang kedua, lebih banyak fokus bukan untuk mendakwahi dengan bentuk ceramah-ceramah antum di rumah, tetapi banyaklah fokus untuk mendakwahi orang tua dengan memperlihatkan bahwa antum setelah mengenal manhaj salaf, antum lebih baik daripada yang kemarin. Itu bagi orang yang tak menghafal dalil. Misal, saya punya teman, orang tuanya pengikut tarekat sufi, yang kalau sholat enggak, tapi malam Jumat baca tertentu iya. Sementara bacaan-bacaan di malam Jumat anggaplah sunnah, tetap itu tidak lebih baik ketimbang sholat wajib, betul? Tapi dia tinggalkan sholat sunnah dan dia mengerjakan hal-hal yang sebenarnya nggak ada tuntunnya dalam agama. Dia mau ceramain orang tuanya yang ada sering kali berkelahi. Akhirnya dia ganti metode. Setiap kali bertemu dengan orang tua, karena dia sudah menikah dan sudah pisah rumah, setiap kali ketemu orang tua, mencium tangannya, mencium pipinya, memeluknya sambil berkata, jangan lupa sholat ya Pak. Karena dia tahu bapaknya nggak sholat. Dipeluknya, diciumnya, pipinya. Suatu hal yang jarang dilakukan oleh laki-laki yang sudah dewasa dan sudah menikah. Kita tidak? Jarang kan kita? Udah nikah, udah dewasa, terus suka cium pipi bapaknya. Jarang ada yang begitu. Yang ada ini kayak bapak tetangga. Iya enggak? Malu kalau mencium orang tua. Nah, orang tuanya merasakan kehangatan anaknya, merasakan pelukannya, merasakan ciumnya, lalu kemudian mendengar nasihatnya di telinganya waktu dipeluk. Lama-lama dia mau ikut. Berubah bapaknya sholat 5 waktu. Sering senantiasa diberikan hadiah, diperlakukan dengan baik, dihindari segala bentuk perdebatan. Lama-lama orang tuanya tanya, kamu kalau pengajian di mana sih? Ajak-ajak bapak juga. Dikarenakan dia merasa bahwa setelah anaknya ikut dakwah ini, anaknya lebih baik dari kemarin-kemarin. Ya. Itu saran saya. Jadi antum pilih. Antum tipikal yang bisa mengeluarkan ayat-ayat atau hadis-hadis. Kalau bisa, maka antum bisa menyebutkan ayat-ayat dan hadis yang antum hafal di dalam pembicaraan antum dengan orang tua. Tapi kalau belum hafal, maka lebih bagus fokus untuk memperbaiki diri dan menunjukkan kepada orang tua, lalu ajak mereka sedikit demi sedikit untuk mendengarkannya dari para ustadz di majelis ilmu. Jadi ingat hadiah ini. Gimana ini, Ustaz? Ikhwan. Diberikan kepada siapa ini? Diberikan yang pertanyaannya kita baca. Yang merasa pertanyaannya dibaca tadi. Gimana caranya? Pertanyaan yang kita baca langsung ditaruh. Ini sama nih. Orang yang sama, orang sama. Karena intinya sama. Tak usah betul. Sama. Beda ya? Oh, kertasnya. Jadi masing-masing kasih aja, Ustaz. Tanya antum? Ya, sedikit lagi ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana kita menjauhi perkara syubhat? Yang saya pahami dari pertanyaan ini, si penanya sudah tahu kalau itu syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita sudah tahu itu perkara yang syubhat, maka tentu jangan kita dekati. Aneh di antara kawan-kawan, memang ini yang perlu untuk kita introspeksi bersama. Sudah tahu kalau yang ada di hadapannya, entah itu lewat, karena nanti terkait dengan pertanyaan yang lain ya, bolehkah mengambil ilmu, mengaji melalui media sosial, contoh mengikuti video kajian
ya di Instagram dan lain sebagainya. Jadi sebagian kita sungguh sangat aneh, belum tahu ustadz siapa yang berbicara, bagaimana latar belakang pendidikan agamanya, siapa kawan-kawannya, bagaimana pemikirannya. Kita berani-beraninya nonton. Habis nonton, kok aneh gini ya, kok kayaknya nggak bener ini, langsung dilempar ke ustadznya. Ustadz, bagaimana pendapat antum tentang ustadz yang saya lihat di sini? Padahal ustadznya awalnya nggak kenal, nggak tahu syubhat. Setelah tahu, waduh, ini ibarat apa? Sampah yang harusnya dibuang ke tempat sampah dimampirkan dulu ke ustadznya. Awalnya pikiran kita bersih jamaah, taunya kita yang benar jelas. Tapi setelah disuruh nonton sama kawannya, akhirnya mau nggak mau kita terkena syubhat. Dari sini maka nasihat saya, kalau belum jelas ya di suatu ceramah ustadz siapakah itu, maka secara asal kita hati-hati. Minimal sebelum kita nonton, kita lihat dulu namanya siapa, tanyakan ke ustadz Anda. Jangan nonton dulu, setelah mendapatkan syubhat dilempar ke ustadznya. Bayangkan kalau ternyata ustadznya juga enggak kuat dalam masalah ini, ustadznya kena syubhat, nanti jamaah juga kena syubhat. Dan kita masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah diperintahkan untuk menjauhi syubhat. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab. Kalau kita sudah kita enggak tahu jelas siapa yang kita tonton, siapa yang kita lihat, mending amannya jangan kita lihat. Masih banyak amalan-amalan jelas yang belum kita maksimalkan. Masih banyak disiplin ilmu yang belum kita pahami. Masih banyak majelis ilmu yang belum kita hadiri. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana mengetahui orang itu bermanhaj salaf? Alhamdulillah tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Mufli. Ya, orang itu harus memiliki karakteristik yang tadi disebutkan. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada manhaj salaf. Dalam masalah-masalah prinsip tadi sudah disebutkan, diantaranya dua: mengimani Allah sama, taat dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin. Ini baru sebagian. Artinya tugas kita masih panjang. Pelajarilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Fokus. Dari situ insya Allah Anda akan tahu, oh berarti orang ini bisa diambil ilmunya karena sesuai dengan manhaj salaf. Oh berarti orang ini tidak bisa diambil ilmunya. Dan juga yang tidak kalah penting, siapakah teman-teman dekatnya? Ya, berteman dengan siapakah dia? Ada orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi ternyata akrab dengan orang-orang yang tidak beriman terhadap asma wa sifat sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mengatakan Allah di mana-mana. Maka ini sungguh sangat aneh. Mengaku dirinya Ahlussunnah wal Jamaah tetapi ternyata duduk dengan orang yang menyelisih manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir. Jam berapa azan? 37. Berarti berapa menit lagi? 5. 10 menit. Masih lama, Bang. Baik. Bagaimana menyikapi orang tua yang melarang kita pergi ke kajian sunnah karena menganggap dakwah salaf itu terlalu keras? Gini, saya punya buku. Ini buku saya. Judulnya Penjelasan 3 Landasan Utama. Saya terjemahkan dan saya ringkas. Saya kumpulkan fawaidnya dari kitab Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Beliau guru saya. Saya pernah belajar kepada beliau 3 tahun. Ini yang bertanya, saya beri hadiah buku saya ini dan hadiahkan kepada orang tua antum biar dia lihat sendiri apakah benar dakwah salaf itu dakwah yang keras. Silakan. Jawaban saya tambahkan, kenapa sih orang tua kadang-kadang bilang begini, gak usah kamu ikut kajian itu soalnya terlalu keras. Padahal dia gak pernah ikut kajiannya, padahal dia gak pernah hadir di majelisnya.
Jawabannya mungkin antum cerminannya, yaitu antum pulang ke rumah dan terlalu keras, sehingga orang tua antum menganggap dakwah kami ini dakwah yang keras. Jamaah yang dirahmati Allah, bedakan keras dengan tegas. Keras nggak usah didefinisikan ya, beda ya, keras dengan tegas. Keras itu pokoknya keras, sedangkan tegas itu menyampaikan yang benar adalah benar meskipun dengan cara yang lembut. Itu namanya tegas. Misal orang tua kita suka menerima hasil riba, orang tua kita rentenir, anggaplah gitu. Terus kita sudah tahu jadi rentenir itu haram hukumnya. Terus kita bilang, "Pak, aku baru tahu ternyata rentenir itu hukumnya haram. Setiap 70.000 rupiahnya setara dengan 1 dirham, itu setara dengan dosa 36 kali zina. Bapak kalau ngerentenirin orang berapa keuntungannya? 100.000. Berarti lebih dari 36 kali zina dosanya. Bapak tahu ternyata jadi rentenir itu dosa paling ringannya seperti berzina dengan ibu sendiri." Oh, kamu macam-macam ngomong. Loh, bukan saya yang ngomong, Nabi yang bilang. Ini menyampaikan kebenaran meskipun ngomongnya lembut-lembut. Itu namanya apa tadi? Tegas. Beda dengan keras. Keras itu misalnya begini, "Pak, berhenti Bapak jadi rentenir, atau saya atau Bapak yang keluar dari rumah ini. Pilih, silakan pilih. Siapa yang keluar dari kakak, Bapak atau aku?" Ya kamu, kata bapaknya. Itu namanya apa? Keras. Itu kasar. Nah, di dalam agama kita, di dalam dakwah ini diajarkan tegas, yaitu menyampaikan sesuatu yang benar adalah benar meskipun nyampainya lembut-lembut. Ya, nanti antum, nah sekarang antum di rumah kayak apa? Itu perlu di cross check lagi, di introspeksi lagi. Oh ya, mungkin jangan-jangan selama ini saya itu keras, bukan tegas. Terus sebagian orang tua kita, dia bikin rumah, di plafonnya itu ada kain putih. Kita nanya, "Apa itu Pak?" Dia bilang, "Oh itu buat supaya kalau ada gempa rumah kita kokoh." Kita tahu itu syirik, ya atau tidak? Maka kita bilang, "Pak, sebatas yang saya tahu dari pelajaran apa yang saya dengar di masjid, itu namanya menyandarkan selamat atau celaka kepada yang bukan Allah. Menyandarkan hidup dan mati bukan kepada Allah tapi kepada kain. Dan itu dinamakan syirik. Bagaimana kalau kita copot saja? Karena Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, itu namanya tegas. Yang menyampaikannya lembut-lembut. Keras itu, apa itu Pak? Itu penyelamat musyrik. Itu namanya apa? Keras. Nah, antum yang mana nih? Kurang berapa menit? Berarti kurang 7 menit. Nah, berarti masih ada satu lagi ya. Baik, ada pertanyaan bagaimana tentang qiyas? Karena ada pemahaman selain Al-Quran, hadis, pemahaman para salaf perlu juga kalau diperlukan bisa dengan qiyas. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang telah ditentukan oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau bahasa kita manhaj salaf, hukum di dalam Islam manhaj salaf telah sepakat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ijma dan qiyas. Jadi ini masalah fikih, masalah sumber hukum yang disepakati Ahlussunnah wal Jamaah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian ijma, kesepakatan para ulama, dan qiyas. Dari sini maka tidak perlu dipertentangkan. Ya, oh kalau sudah mana salah berarti nggak pakai qiyas, salah. Hanya saja perlu kita dudukkan yang dimaksud dengan qiyas itu apa dan kapan kita pergunakan. Kita mengakui para imam kita, imam yang 4, Imam Asy-Syafi'i, Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kita akui mereka diantaranya memakai qiyas. Tetapi mereka tidak sembarangan dalam menggunakan qiyas. Ini yang titik perbedaan antara kita dengan mereka, antara kita Ahlussunnah wal Jamaah dengan selain mereka.
Ya. Karena di antara kelompok-kelompok yang ada, mereka mengagungkan qiyas tanpa melihat kepada Al-Quran dan Sunnah terlebih dahulu. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah manhaj salaf, kalau ada Al-Quran dan ada Sunnah cukup, selesai. Dalam suatu urusan, dalam suatu hukum, dalam suatu kasus-kasus tertentu. Adapun ketika tidak dijumpai dalil Al-Qur'annya secara jelas, tidak ditemui dalil hadisnya secara jelas, dan tidak ditemukan kesepakatan para ulama, maka baru kita membangun suatu hukum berdasarkan qiyas. Dan ini tidak masalah. Para ulama fuqaha ahli fikih mereka menggunakan qiyas, tetapi tidak sembarangan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak anti dengan qiyas. Manhaj salaf tidak anti dengan qiyas, tetapi menundukkan qiyas pada tempatnya. Inilah kesalahan sebagian kelompok. Mengagungkan qiyas tapi meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ini kesalahan. Dikit-dikit qiyas, padahal ada dalil yang tegas dan jelas. Adapun kita kembalikan dulu segala urusan kepada Al-Quran, As-Sunnah. Jika tidak ada, lihat apakah ada ijma, kesepakatan para ulama. Jika tidak ada, maka kita hukumi dengan qiyas. Jadi wallahu a'lam bishawab, Ahlussunnah tidak anti dengan qiyas, hanya saja mendudukkan qiyas pada tempatnya. Saya tidak akan menjawab pertanyaan terakhir karena pertanyaan sudah selesai menurut saya. Ini pertanyaan kan masih banyak. Ini saya serahkan kepada Ustadz Fahri. Nanti di kajian beliau yang setiap kapan? Beliau kajian setiap kapan? Ahad kedua hari Ahad ya. Setiap hari Ahad minggu kedua jam sekian sama persis di sini juga. Oh ya. Nanti beliau akan bahas di minggu kedua berikutnya. Jadi pertanyaan antum insya Allah tak tersia-siakan. Ya Ustaz, hanya amanah Ustaz. Ya. Sebagai penutup, saya nggak usah pakai kesimpulan karena sudah terlalu banyak kalau mau harus disimpulkan. Saya cuma membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada hadiahnya. Bagaimana cara mengajak orang tua agar mengikuti manhaj salaf? Ini saya beri hadiah buku saya. Saya ganti bukunya. Yang dibahas Ustadz Fahri ini. Ya. Ini. Oh, yang dibahas Ustadz Fahri adalah buku Jalan Golongan yang Selamat. Ini bukunya saya skip dulu karena ini bisa dibeli. Ya, kalau punya saya ini hanya bisa dihadiahi. Ya, bisa dibeli juga sih. Ya. Ya, ini saya skip dulu. Ada pertanyaan bagaimana menyikapi orang tua yang berbeda manhaj atau sufi? Silakan berikan kepada orang tua antum buku ini. Ada pertanyaan bagaimana tentang qiyas? Ini juga bukunya dari saya. Ada pertanyaan bagaimana menjauhi perkara syubhat dan mengetahui orang itu bermanhaj salaf? Ini dikasih oleh panitia akhwat. Saya nggak tahu apakah betul-betul ini akhwat. Ya, yakin ini punya akhwat? Perkiraan aja. Laki-laki. Silakan. Ada pertanyaan, bolehkah manhaj salaf berorganisasi di pemerintahan? Silakan buku yang ini. Ada pertanyaan, apakah mengikuti organisasi dakwah semacam Kombat Pol menjadi manhaj salaf? Ini tadi ya? Ini juga. Adapun yang ini, bagaimana meluruskan kesalahan tentang persepsi teroris? Hadiahnya adalah yang ini. Adapun akhwat ini nanti di kajian istri saya yang sore hari setelah asar jam 15 di Masjid Imam Syafi'i. Ada kajian khusus perempuan yang mengisi adalah istri saya sendiri. Judulnya mendidik orang tua di zaman gadget. Bukan mendidik anak di zaman gadget, bukan. Orang tua. Ini yang dididik adalah orang tua. Istri-istri antum ajak karena istri saya akan memberitahukan ngerinya tentang gadget dan bagaimana cara mendidik anak zaman ini tentang gadget. Jadi ini pendidikan buat orang tua, bukan pendidikan anak. Ini kumpulkan nanti buat hadiah di kajian aku. Oh ya, satu lagi ada pertanyaan, bagaimana hukumnya belajar lewat kajian video Instagram? Ini hadiah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, satu lagi, maaf, terlewat. Bagaimana menyikapi orang tua yang melarang kita pergi ke kajian sunnah, ya, karena menganggapnya terlalu keras. Ini juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.